Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Ada kabar yang mengejutkan nih di kalangan netizen perihal Mega yang belum aja main di Manisa udah langsung mau balik lagi ke Red Sparks. Well, Mimin awalnya juga kaget sih pas baca headline-nya, dan setelah dibaca isinya nanti kita akan bahas dikit. Oh ya, untuk kali ini Mimin nggak tatap muka dulu karena sepertinya kalian lebih suka aku dan Vin yang seperti ini. Jadi kita akan bikin yang kayak gini, terus sesekali bikin yang muka kalau memang memungkinkan secara topik. Atau nanti Mimin bikin channel baru lagi aja ya buat yang nampilin muka dan kita bahas yang lain selain volley. Oke? Yaudah, mari kita mulai. Seperti yang kita tahu ya, Megawati Hangestri itu udah resmi bergabung bersama Manisa BBSK, yang harusnya bulan Oktober ini tuh udah main ya. Ya masih lama sih emang. Sementara Liga Korea juga insya Allah akan dimulai di bulan yang sama. Dan sampai detik ini Mega juga masih belum bergabung bersama tim karena sedang menjalani turnamen dengan timnas. Ya walaupun cederanya juga masih belum pulih total. Nah kemudian di transisi masa ini nih ada satu konspirasi yang mengatakan kalau Mega akan kembali bermain untuk Red Sparks Daejeon Jongkwanjang. Kenapa Mimin bilang ini konspirasi? Ya karena nggak ada dasarnya dan hanya sebuah asumsi. Dimana orang-orang berasumsi Mega kembali ke Red Sparks hanya karena Mega masih pakai tote bag berlogo Red Sparks dan masih pakai gelang yang dipakai saat masih bermain di Red Sparks. Kan cetak banget ya mikirnya ya. Misalkan gini nih, Mimin kerja di Indomaret nih 2 tahun nih, terus tiba-tiba Mimin mutusin resign dan pindah ke Alfamart. Nih Mimin di Alfamart masih bicara kontrak aja nih, masih belum masuk kerja karena Mimin harus bantu-bantu dulu di acara rumah. Terus pas di rumah ada orang yang ngelihat Mimin masih pakai tas kain dari Indomaret. Orang itu mikirnya, "Lah, bukannya si Rian udah di Alfa ya? Kenapa masih pakai tas kain Indomaret dah? Ah, mungkin si Rian bakal gabung sama Indomaret lagi nih." Wah, heboh lah. Kan kocak ya. Cuma masalah masih pakai barang dari kantor yang sebelumnya aja udah dianggap bakal balik. Kan itu memang barang yang kita dapetin pas di kantor sebelumnya dan gak mungkin dibuang juga kalau masih bisa dipakai gitu loh mikirnya. Mbak, mas, wah. Mimin pengen sih Mega balik ke Korea lagi, tapi ya atlet harus berkembang gitu, harus ke liga yang lebih baik dengan kompetisi yang kompetitif. Jadi jangan jadikan harapan kalian tuh sebagai beban untuk atlet yang kalian dukung. Emang sih kehadiran Mega di Korea dulu sangat berkesan, apalagi mampu membawa Red Sparks Jongkwanjang yang hitungannya adalah tim menengah, tim middle nih, menjadi tim papan atas 2 musim berturut-turut loh. Ditambah Mega adalah atlet voli Indonesia pertama yang berlaga di sana. Sebenarnya itu bukan pertama kalinya Mega bermain di luar Indonesia. Sebelumnya kan udah main di Thailand dan Vietnam juga. Cuma memang secara liga tidak sementereng Korea mereka berdua tuh. Dan secara entertain Korea masih jauh lebih bagus. Ditambah orang-orang Indo kan seneng banget ya sama hal-hal yang berbau Korea. Jadi makin plus-plus dan itu berdamage sekali men. Mimin rasa banyak yang kecewa juga Mega nggak memperpanjang kontraknya bersama Red Sparks. Tapi harus digarisbawahi nih, kesempatan itu masih sangat terbuka kok. Dan kemungkinan itu masih ada. Ya kita dukung dulu aja lah Mega di Turki sambil berharap cederanya segera sembuh total dan memberikan kontribusi yang besar dimanapun dia berada, terutama di timnas. Ya walaupun kalau boleh jujur kasta kedua Turki memang tidak sepopuler itu secara tayangan maupun hype. Jadi untuk kita yang di Indonesia nih kemungkinan akan sedikit susah untuk mendapatkan akses nontonnya, semoga enggak sih. Tapi kelebihannya secara copyright tidak akan seketat Korea. Jadi kalau mau ada yang nayangin live-nya di YouTube, kecil kemungkinan akan terkena banned. Ya kita lihat aja lah. Harusnya Manisa sendiri sadar ya kalau penontonnya sekarang nggak cuma di Turki tapi di Indonesia juga. Mereka pasti mikirin soal streaming ini sih. Exposure bro, exposure. Apalagi kalau target Manisa tercapai berkat Mega. Legit. Intinya boleh banget kalian berasumsi, boleh. Tapi simpen sendiri aja dulu, jangan disebar ke sosmed. Tahu sendiri kan banyak yang kurang literasi gitu, baca headline langsung percaya, kata ini langsung percaya, kata itu langsung percaya tanpa dicari dulu sumbernya yang valid kayak gimana. Belum lagi pencari cuan yang memanfaatkan hal ini. Serius, nggak ada salahnya memanfaatkan momen gengs, tapi kasihlah info yang valid dan jujur. Apa adanya gitu loh, rezeki mah nggak kemana serius. Tahu nggak kenapa Allah terkesan memberi kesulitan kepada kita? Mungkin bukan Allah yang memberi kesulitan itu, tapi kita sendirilah yang menutup kemudahan itu. Padahal dengan kita jujur aja nih, dan nggak menipu orang lain demi keuntungan, kemudahan itu tuh nyata adanya.
Terlepas kalian religius atau enggak, kalian percaya atau enggak sama hal ini, secara hukum alam pun kalau kita memberikan energi positif, maka hal positif lainnya akan berbalik ke kita. Dan harusnya itu yang dimiliki sama orang-orang kita, bro. Konten-konten kita tuh harusnya kayak gitu ya. So yang suka bikin konten stop bikin berita hoax, dan yang nonton stop ketipu dan perbanyak membaca. Gak perlu baca buku yang tebelnya 1000 halaman, Mimin juga malas serius. Cukup kalau kalian lihat suatu informasi, cari di Google dulu, cari sumber yang terpercaya, baca. Paling 5 menit selesai kok. Serius, nggak akan terlalu effort kok untuk membaca. Kalau kalian masih malas baca, ya bisa di chat GPT. Kalian cari apakah informasi ini valid, apakah informasi ini, walaupun di chat GPT juga nggak sevalid itu sih. Tapi kalau kalian malas ya mungkin itu adalah way out. Ya semoga selain video ini memberikan kalian informasi dengan sedikit hiburan yang tidak terlalu lucu itu, kalian bisa terlepas dari berita hoax dan kalian juga udah bisa bedain mana yang valid, mana yang hoax. Yuk dari kita bangun SDM yang gak malesan dan berwawasan luas. Dan semoga atlet-atlet yang kita dukung juga tidak terbebani dengan harapan-harapan kita yang tinggi itu. Mending kita dukung aja apapun yang mereka pilih saat ini, toh juga untuk kebaikan mereka sendiri dan juga untuk kebaikan Indonesia gitu. Kita tinggal dukung aja, nggak usah bacot, nggak usah blabibu blablu, nggak usah cari-cari yang lain buat jadi bahan pembicaraan yang sebenarnya itu juga nggak berdasar dan hanya menimbulkan satu konspirasi-konspirasi yang tidak perlu, sangat sampah. Jadi stop kayak gitu. Kita harus mikir yang lebih realistis lagi, yang lebih logis lagi ya. Ya, terima kasih semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu dari Mimin Rian. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Tyson Reborn selanjutnya. See you in the next video, gengs. And bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long.